Oke, yang hadir baru 9 mahasiswa ya. Sudah jam 2, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaranya jadi bertumpuk-tumpuk. Agendanya bareng-bareng. Tak apa-apa, tetap kuat. Oke Pak Widi, sebelumnya minta maaf. Minggu kemarin tidak bisa hadir, tapi mengirim filenya saja karena memang ada tugas mendadak ke Makassar, jadi harus ya mau nggak mau Pak Widi harus berangkat, jadi harus mempersiapkan semuanya. Ya Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Wah enak gini aja. Nah, oh ini baru pada masuk. Banyak nanti pengalaman yang akan Pak Widi ceritakan di sini, terutama memang kemarin fokus pelatihan di Makassar itu memang pelatihan guru-guru IPA di memang masa digitalisasi. Di sana wah ngeri-ngeri, yang bisa dikatakan Makassar keras bos. Oke, hari ini akan Pak Widi jelaskan dari PPT yang kemarin, dan saya kira nanti sedikit menyinggung tentang video pembelajaran tentang keipaan. Yang terpenting malah justru slide yang kemarin, jadi akan Pak Widi jelaskan seutuhnya pada siang hari ini. Oke, ini baru pada masuk, sebentar, harus sabar ini. Oke, masuk lagi. Oke, Pak Widi share screen dulu. Window, enggak keluar. Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Oke, saya ini ngomong-ngomong headsetku kemana ya? Segini aja lah, kembang megang. Oke, baik. Siang hari ini Pak Widi akan menjelaskan dari PPT yang kemarin Pak Widi kirim, yaitu tentang slide. Jadi memang slide itu, pembuatan slide bisa dikatakan mudah ya, enggak juga, dikatakan susah yo, enggak juga. Jadi pada prinsipnya memang kembali ke kreativitas masing-masing. Namun ada beberapa aspek yang harus memang diperhatikan dalam pembuatan slide. Jadi tidak sekedar membuat slide, apalagi nanti konsep-konsep dari pembuatan media itu harus benar-benar memperhatikan tampilan, terutama era-era zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu memang yang lebih utama atau biasanya yang membuat menarik mereka minat itu adalah tampilan yang pertama. Nah, nanti baru dengan tampilan itu mereka sudah tertarik dulu, baru kalian mainkan pola berpikir mereka. Kalian mulai tarik ke dalam, baru kalian masukkan mereka ke dalam konten yang sebenarnya ingin kalian jelaskan di situ. Nah, di sini dalam pembuatan slide, pembuatan frame dan lain-lain. Kalau di Macromedia Flash disebut dengan frame, kalau dalam PowerPoint disebut dengan slide. Jadi memang ada dua hal yang perlu kita pahami di sini supaya apa? Ya pada prinsipnya itu sama. Jadi kalau kita amati betul-betul sebenarnya mereka memiliki kesamaan antara Macromedia Flash dengan PowerPoint. Hanya saja memang Macromedia Flash itu memang khusus digunakan untuk pembuatan animasi dan lain-lain, untuk desain-desain animasi gerak dan mungkin desain grafis-grafis untuk dua dimensi seperti itu. Tapi kalau yang PowerPoint itu memang biasanya dia dalam bentuk
sudah jadi. Jadi memang kita biasanya kalau ingin menambahkan konten-konten yang tambahan itu kita memang membutuhkan program-program pihak ketiga atau mungkin program-program lain untuk mendampinginya, misal seperti Corel, nah, Adobe Photoshop, terus apa namanya Adobe Illustrator dan macam-macam ada yang lain. Nah, itu memang tergantung masing-masing. Nah, itu nggak perlu takut. Yang terpenting kalian tahu dulu konsepnya itu seperti apa. Kalau dengan PowerPoint seperti ini, Pak Widi harap kalian nanti bisa memaksimalkan. Oh, ternyata ketika kita bisa menata semuanya pelan-pelan, oh, hasilnya ternyata tidak kalah juga kok dengan apa namanya Macromedia Flash seperti itu. Ini memang seperti itu kemarin tak apa namanya saya latihkan di Makassar. Oh, guru-gurunya di sana antusias sekali. Padahal udah sepuh-sepuh dan ternyata sedikit tak sentuhkan ke bahasa pemrograman sedikit, mereka ternyata mudah ya Pak membuat seperti ini. Oh, ternyata enggak perlu harus pakai bla 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 bla. Enggak, Bu, Pak. Jadi memang semua itu kalau kita tahu dalamnya, kita tahu apa namanya uh, kelebihan dari PowerPoint itu sendiri, itu sebenarnya bisa mengimbangi dalam pembuatan media pembelajaran, terutama multimedia interaktif seperti itu. Nah, oke. Yang pertama dalam pembuatan slide yang perlu diperhatikan adalah layout. Nah, layout di sini adalah dia memiliki arti sederhananya adalah tata letak. Nah, layout itu diperlukan untuk menunjukkan ukuran yang tepat, posisi, desain, dan lokasi dari segala sesuatu di setiap adegan. Nah, misal, hanya Pak Widi selalu menekankan dalam satu slide itu kalau bisa difokuskan pada satu adegan atau satu pokok bahasan supaya anak itu dalam melihat apa namanya penjelasan dari slide tersebut tidak bingung. Jadi mereka terfokus. Oh, jadi dalam slide ini fokusnya adalah membahas tentang seperti ini. Nah, itu memang sangat penting hal-hal demikian. Sederhana sekali, tapi itu dampaknya sangat besar sekali dalam uh, media terutama, apalagi dalam pembelajaran IPA di dalam suatu pembelajaran. Apalagi media itu bersifat apa namanya media multimedia interaktif yang bersifat individu itu sangat 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 diperhatikan terutama dalam layouting seperti ini. Nah, prinsip-prinsip layout itu menurut Ken Anderson, Ken Corner, dan Don Griffith, dia prinsip-prinsip akan pembuatan layout. Yang pertama adalah one quick look, yaitu layout harus simple dan direct, seperti layaknya poster seperti itu. Nah, serta harus menjual ide adegan tersebut. Makanya tadi yang Pak Widi katakan, dalam pembuatan layout itu memang penting sekali dalam uh, slide tersebut itu sedang membahas apa. Jadi kalau bisa dalam pembuatan slide setiap adegan itu memang kita fokuskan pada satu pokok bahasan di situ. Jadi jangan menjadi dua pokok bahasan, jadi mereka akan bingung kecuali slide tersebut adalah slide opsi. Ya memang opsi pun itu juga termasuk termasuk satu pokok bahasan. Jadi ketika kita masukkan mulai klik menu di situlah, pengen mereka belajar lah itu di situ ya udah kamu menjelaskan dalam slide tersebut itu ya tentang opsi-opsi aja. Dia pengen belajar tentang sistem gerak tumbuhan, sistem gerak hewan atau rumus gerak di situ. Nah itu tanpa ada penjelasan di situ. Jadi supaya anak juga tidak bingung dalam mempelajari, slide tersebut seperti itu. Yang kedua,
perfected sketch, yaitu bentar ada yang masuk. Yaitu render yang berlebihan tidak akan membantu memperbaiki penggambaran awal yang sudah buruk. Jadi maksudnya di sini adalah dalam perfected sketch dia menjelaskan bahwa render yang berlebihan tidak akan membantu memperbaiki penggambaran awal yang sudah buruk. Jadi memang perlu diperhatikan juga konten-konten yang perlu ditampilkan di situ. Jadi jangan sampai menggagalkan fokus peserta didik atau pengguna dalam menggunakan media tersebut. Mungkin kalian memiliki ciri khas masing-masing atau maskot masing-masing, terus kalian masukkan dalam media tersebut sehingga menjadi ciri khas media kalian, tapi karena kalian memberikannya terlalu berlebihan, jadi anak itu malah justru fokus pada gambarnya bukan pada isi kontennya di situ. Yang kedua, clear direction. Di sini yaitu arah dan orientasi audiens terhadap apa yang terjadi dalam layar harus selalu terjaga. Merupakan hal yang tersulit dan harus diperhatikan. Ini sama. Jadi poin 2 dan poin 3 itu memang memiliki keterkaitan. Jadi yang prinsipnya adalah arah dan orientasi audiens terhadap apa yang terjadi atau yang sedang dijelaskan dalam layar itu harus terjaga sehingga anak itu malah tidak fokus ke yang lain. Jadi memang fokus apa yang sedang dijelaskan dalam media tersebut. Nah ini terlebih lagi tipikal media secara individual, tapi kadang ini juga perlu diterapkan dalam tipikal media secara klasikal. Karena apa? Walaupun memang klasikal itu juga peran guru itu juga penting karena harus menjelaskan menjelaskan yang slide yang sedang ditampilkan seperti itu. Ya, biar anak di sisi lain juga harus fokus pada slide-nya, tapi juga harus fokus terhadap penjelasan guru. Nah, di sini aspek yang ketiga itu juga perlu diperhatikan di situ. Aspek yang keempat atau prinsip yang keempat yaitu keep informed, di mana art history yaitu layout artis harus selalu memperkaya diri dengan referensi secara visual berupa arsitektur, landscape, custom, dan lain-lainnya. Ya, ini memang lebih condong ke isi konten seperti itu. Jadi konten-kontennya harus perlu diperhatikan di dalamnya, terutama supaya tampilan itu jauh lebih menarik tapi tanpa mengurangi esensi untuk peserta atau pengguna itu fokus terhadap apa yang sedang dijelaskan pada media tersebut. Seperti itu. Nah, jadi memang prinsip-prinsip ini sangat perlu diperhatikan. Nah, untuk prinsip yang kelima adalah keep informed, di mana renderingnya yaitu terus melengkapi diri dengan pengetahuan tentang style, medium, tekstur, tampilan permukaan, komposisi, dan teknik menggambar. Nah ini makanya mungkin di eranya Pak Widi gambar 2 dimensi itu sudah sangat menarik, tapi di era kalian itu lebih menarik pada gambar-gambar 3 dimensi. Nah makanya ketika Pak Widi harus masuk ke dunia kalian, Pak Widi harus mempelajari gambar-gambar tentang gambar-gambar 3 dimensi dulu, supaya apa? Ya memang di era kalian lebih menarik pada jenis-jenis konten grafis 3 dimensi ketimbang ketika zamannya Pak Widi yang masih 2 dimensi. Makanya Pak Widi lebih positive thinking karena apa? Kalian posisinya hidup di zamannya kalian sekarang. Jadi saya kira kalian lebih kreatif, lebih paham apa yang dibutuhkan peserta didik saat ini, minat peserta didik saat ini tuh tampilan-tampilan seperti apa yang mereka sukai seperti itu. Nah ini memang sebenarnya cocoknya untuk yang poin nomor 5 itu kepada pengembang-pengembang media yang lintas generasi sebenarnya seperti itu. Tapi kalau dia posisinya pada generasi tersebut, saya kira
dia akan jauh lebih cepat dan jauh lebih memiliki ide lain seperti itu. Nah, karena apa? Kenapa kok bisa lebih cepat, Pak? Yaitu kembali lagi kalian kan istilahnya seperti ini. Kalian sudah biasa ke Salatiga karena memang kalian kuliah dan ngekos di Salatiga. Jadi kan kalian udah tau lah dari kos sampai kampus itu jalannya wis pasti kono kan, berarti jalannya harus lebih cepat kan ketimbang Pak Widi yang belum pernah ke Salatiga. Jadi Pak Widi harus mempelajari dulu, harus tanya sana sini dulu supaya oh ternyata jalan ke kampus itu ke situ. Nah ini sama seperti ini. Jadi Pak Widi positive thinking, nanti hasil yang kalian hasilkan itu pasti jauh lebih bagus dan pasti sesuai dengan apa yang diminati oleh peserta didik zaman sekarang seperti itu. Tapi memang kembali lagi kalian jangkauannya masih sangat panjang, jadi kalian harus tetap keep informed rendering, yaitu terus melengkapi diri dengan pengetahuan tentang style medium yang nanti suatu saat kalian kan masih umurnya masih panjang, nanti kalian akan menjadi seorang guru, kalian juga akan mengembangkan media lagi nanti ketika di lapangan pasti kalian harus mengimbangi, memperkaya diri. Oh nanti ketika di kehidupan saya menjadi besok guru, ternyata stylenya saya saat kuliah dulu dengan style saat anak-anak zaman ketika kalian menjadi guru ternyata sudah berbeda lagi. Nah itu kalian harus harus selalu mengupdate diri seperti itu. Ya sama Pak Widi juga sama seperti itu. Jadi dulu mungkin medianya Pak Widi sangat wah ketika zamannya Pak Widi 2009 dulu, tapi untuk saat ini wah itu sudah biasa. Sekarang bentuknya lebih lebih canggih lagi tampilannya, namun konsepnya masih sama. Nah seperti itu memang sangat sangat penting sekali. Ya kalian bisa melihatlah efek-efek PowerPoint tahun 2007, 2003 dengan 2013, 2016, 2010, 2019, efeknya kan berbeda-beda kan. Malah lebih menarik pada Office tahun 2019 kan jauh lebih menarik seperti itu. Nah itu sama. Jadi seperti itu. Nah memang kalian harus selain kalian ini Pak Widi memang sengaja menanamkan konsep utamanya saja. Jadi nanti untuk mengembangkannya itu justru kalian sendiri mau berkembang atau tidak seperti itu. Poin yang keenam adalah keep informed technical information, yaitu pengetahuan akan berbagai macam efek teknis yang ditimbulkan oleh lensa, filter, benda cair, kaca dan lain-lain. Nah ini kurang lebih juga sama seperti itu. Poin yang ketujuh, timing the mood, yaitu emosi dalam suatu adegan dapat dibangun dengan mengatur timing and cut. Ini maksudnya adalah makanya tadi dalam setiap penjelasan dalam setiap slide, setiap tampilan atau setiap kalau di makro media itu setiap frame itu sangat diperhatikan di situ. Karena apa? Makanya dalam pembuatan media kalian itu harus merancang dulu. Apalagi pendidikan saat ini dituntut dulu, mereka diberikan masalah dulu supaya mereka mau berpikir. Nah, baru terakhirnya diberikan penjelasan. Kalau selama ini kan kita mengetahuinya ya udah anak dikasih rumus bla 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 baru dikasih permasalahan. Tapi untuk pendidikan di era saat ini entah itu di bawah Kementerian Pendidikan maupun di bawah Kementerian Agama, terutama pembelajaran IPA, itu wajib hukumnya itu harus memberikan masalah dulu, memberikan gambaran dulu di awal supaya anak itu mau berpikir. Nah, dengan adanya itu kalian harus membuat istilahnya skenario dulu. Kapan ini membuat masalah, dia mulai bingung, mulai sedikit pemberian scaffolding pelan, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, baru diberikan
konsep utuhnya itu seperti ini. Jadi masalah yang tadi di depan, misal dalam pencemaran lingkungan, misal seperti ya, kita menjelaskan pencemaran lingkungan. Kalian jangan langsung memberikan ini loh, karena ini adalah kasus pencemaran lingkungan. Jangan, kalian harus pertama menampilkan dulu kasus tentang mungkin banjir, mungkin apa namanya banyak ikan yang mati di sungai, mungkin eh, apa namanya sudah sedikit air bersih di sungai atau di mata air. Nah ini, nah kalian mulai di awal mulai tampilkan kasus-kasus tersebut. Itu tidak berarti itu adalah problem based learning, enggak. Itu hampir semua model pembelajaran IPA itu wajib hukumnya awalnya itu memberikan masalah tersebut. Baru sedikit kalian penjelasan itu tadi kejadian apa sih anak? Apa kejadian apa sih anak-anak? Terus mengapa demikian? Jadi anak-anak seperti halnya kita memberikan scaffolding. Nah, scaffolding itu apa? Nanti kalian bisa baca sendiri. Itu memang kebetulan penelitian S2 saya tentang scaffolding gitu. Jadi kita memberitahu anak itu tidak langsung memberitahu, tapi memancing anak itu supaya mau mengungkapkan dulu. Oh seperti ini loh. Itu tuh tadi kan banjir loh gara-gara ini. Itu loh tadi tuh airnya keruh itu gara-gara ini lah itu kenapa? Jadi selalu kasih pertanyaan supaya mereka itu mau berpikir, bisa mau menjawab. Nah, sudah mentok, baru kamu jelaskan konsep-konsep tentang pencemaran lingkungan. Nah, selama ini di lapangan kan kebalik. Rata-rata kita beri konsep dulu pencemaran lingkungan semuanya, kita jelaskan semuanya tentang pencemaran lingkungan, baru dikasih kasus. Nah, itu malah justru kebalik. Itu malah biasanya ilmu yang akan peserta didik dapat itu aja transferring aja, jadi akan cepat lupa seperti itu. Tapi ketika dia dibangun oleh dirinya sendiri, insya Allah dia akan jauh lebih lama dalam mengingat konsep-konsep tersebut. Di fisika juga sama konsep fisika, di biologi juga sama, di kimia juga sama seperti itu. Jadi memang sangat-sangat perlu diperhatikan dalam hal ini. Nah, makanya dalam suatu adegan atau suatu slide itu bisa kita bangun dalam tampilan ini itu supaya menampilkan mood atau di mana dia bisa menampilkan emosi. Emosi itu bukan amarah ya, tapi nuansa hatinya mereka sehingga kita bisa menciptakan suatu lingkungan atau suatu kondisi, suatu atmosfer di dalamnya itu sesuai apa yang sedang kita bahas di situ. Nah, seolah-olah peserta didik yang menggunakan media kita itu dia berada di lingkungan tersebut sehingga mereka seolah-olah mengamati lingkungan tersebut. Jadi mereka sedikit berimajinasi, wah iya ya tadi kok saya merasakan seperti ini ya, seperti ini. Nah itu slide yang bagus seperti itu. Nah pada prinsipnya ini tidak menjadi apa namanya patokan, cuman pada prinsipnya pada umumnya elemen-elemen layout itu adanya yang pertama header, judul utama, subjudul, foto, ilustrasi itu kan sebagai penekanan, body text, text box atau frame. Biasanya body text dan text box atau frame box di sini itu jadi satu ya. Jadi harus ada gambar di situ, mungkin harus perlu ada ilustrasi di situ, terus di situ juga harus perlu ada penjelasan di situ atau mungkin pertanyaan atau pernyataan di situ. Ada pull quotes, footer dan nomor halaman. Kalau footer sama nomor halaman saya kira bisa dikasih atau bisa tidak karena biasanya footer, header itu biasanya berisikan tentang watermark dari si pembuat biasanya seperti itu. Misal seperti Pak Widi itu dalam slide-nya itu footernya Pak Widi adalah logo YIN Salatiga seperti itu. Jadi itu sunnah sih
yang terpenting ya nggak sunat sih nggak wajib sebenarnya. Tapi memang kalau biasanya untuk apa namanya takutnya sekarang kan apa namanya hak intelek kan memang dilindungi ya. Jadi ada hakinya. Kalian kalau besok membuat media dan itu memang benar-benar buatan media kalian apa buatan kalian sendiri dari nol kalian desain sendiri sampai konten-kontennya di dalam, saya kira tidak masalah kalian daftarkan ke Haki pembuatan media ini. Di suatu ketika tanpa izin dan kalian apa namanya mengetahuinya, produk kalian itu bisa apa namanya sudah dilindungi dan nanti kalian akan mendapatkan apa namanya istilahnya apa itu ya hak-hak ciptanya di situ seperti itu. Jadi ya walaupun itu sangat jarang tapi tidak menutup kemungkinan banyak juga yang menjadi predator-predator dalam pembuatan media seperti itu. Nah, ini contoh pembuatan layout, penggunaan layout itu seperti ini. Jadi kalau kita melihat teman-teman ketika presentasi karena memang terbiasa SKS ya, sistem kebut sepagi ya, ora semalam meneh sepagi biasanya kayak dong gawe ngono jam telu ngono kayak dong gawe anak tugas gawe PPT ngono jam telu kayak gawe bengi ngono iki lali kok teko ning ngene makalah dilumpukke kabeh tak titik kok maneh kadang ya lali Download, diedit Pak. nah download ya nah itu perlu diperhatikan sebenarnya memang kalau kita meresapi dari semester 1 dulu sampai sekarang semester 5 sebentar lagi nanti semester 7 kalian kalau bisa meresapi kalian mungkin sudah biasa membuat makalah dengan mengetik sendiri, membuat makalah dengan kalimat sendiri. Nanti ketika skripsi, boro-boro apa namanya penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif itu loh, pasti nanti kalimat itu akan mengalir aja seperti itu. Karena memang enaknya penelitian kualitatif ini nggak ada hitungannya. Jadi kalian akan bercerita, mendeskripsikan apa yang sedang kalian alami di ketika penelitian tersebut dan kalian cerita di situ deskripsikan menurut apa pengakuan dari guru ini seperti ini apa yang kamu lihat seperti ini dari anak seperti ini kamu ceritakan di situ bisa nanti nggak kerasa biasanya penelitian kualitatif itu bisa sampai ratusan lembar dulu saya sama istri saya itu kalau punyanya saya 500 berapa lembar saya lupa punyanya istri itu sampai 800 lembar karena mix method kualitatif dan apa yang satu lupa. Nah, tidak apa-apa, tapi tidak ada hitungan. Jadi seolah kita menjadi pujangga, tapi berdasarkan data yang kita ambil di lapangan seperti itu, enggak asal membuat kalimat. Jadi seperti itu. Tapi kalau kuantitatif memang beratnya itu hitungan secara matematisnya, secara statistiknya, belum nanti minimal siswanya itu berapa, supaya datanya itu data menjadi data yang normal, seperti itu sangat, apalagi di era pandemi seperti ini akan sangat sedikit susah untuk kuantitatif sebenarnya. Memang ya karena ketika daring atau PTM terbatas kan peserta didik tidak bisa hadir semua ya dalam kelas. Jadi kadang untuk menuju data menjadi data yang normal itu akan sedikit susah. Tapi kalau kualitatif, Pak Widi itu dulu hanya meneliti siswa hanya 5, istrinya Pak Widi hanya 3. 3 aja bisa sampai 800 halaman. Pak Widi 5 aja sampai 500 halaman waktu itu. Tapi memang 5 yang tak fokuskan hanya 2 Pak Widi. Jadi 2 siswa. Jadi Pak Widi yang ngikuti anak itu sampai di rumah itu seperti apa. Terus nanti ketika anak itu ke ngaji, saya datangi ke rumahnya, ketemu bapak ibunya, sudah janjian dulu sama bapak ibunya. Pak ini saya punya lembar ini nanti apa yang dilakukan anaknya
nanti difoto ya Pak, sama nanti dicentangi. Oh iya Mas, ini. Jadi mereka suka, dan karena memang kenyataannya kepribadian anak itu berubah, dan orang tuanya, oh iya Mas Widi ya betul, ini memang ya saya akan support penelitiannya Mas Widi. Nah, seperti itu. Memang awal mula dalam penelitian itu yang terpenting adalah komunikasi, seperti itu. Nah, kita lanjut kembali lagi nanti ke inti toh. Nah, ini contoh-contoh penggunaan. Maaf ini Pak Widi, kita kecentok kakean kolesterol nih Makassar. Waduh, lah piye. Pak Widi itu perasaan makannya udah banyak, tapi dianggap orang sana itu Pak Widi dikira nyemil. Pak Widi kan nasi paling satu satu centong kayak gitu ya. Di sana, wah Pak Widi itu makan apa nyemil gitu. Tambah, aduh, yung. Jadi nanti, jadi uh, yang Pak Widi pengenkan di sini, kalian coba nanti buka mindset kalian. Kalian masih punya saudara-saudara yang ada di Makassar, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, Bali, Lombok. Di sana kemarin walaupun sekolahnya mereka itu belum ada listrik, belum ada, kadang listrik itu mati-mati di Sulawesi masih ada. Terus apa namanya, harus nyebrang pulau kayak gitu. Jadi misal pembelajaran IPA kayak gitu ya, harus butuh berapa kali pertemuan. Oh, misal 18 kali pertemuan. Oh, kira-kira berarti 2 bulan. Ya udah, nanti 2 bulan khusus IPA dulu yang berangkat, nyebrang dulu. Nanti matematika suruh balik sini dulu. Jadi 2 bulan mereka akan bermukim di pulau itu untuk mengajar. Nah, suatu ketika dia balik, kecelakaan lah di tengah laut, di tengah laut seperti itu. Kapalnya terbelah, akhirnya ya udah datanya hilang semua, mereka renang di tengah laut, di tengah laut seperti itu. Jadi kisah-kisah seperti itu. Tapi di sisi lain mereka memiliki keinginan yang tinggi dalam mempelajari digitalisasi. Karena apa? Mereka merasa berat ketika kemarin masa pandemi, karena mau nggak mau mereka juga berpikir ini pasti akan berlanjut untuk kedepannya, karena memang pendidikan saat ini dalam hal digitalisasi itu pasti akan terus berkembang nanti untuk kedepannya. Nah, harapannya nanti kalian ketika menjadi guru, cobalah kalian mengekspor daerah-daerah tersebut. Saya yakin mungkin Mbak Fatki kok mbok entuk calon ning nggone Sulawesi kan gak reti. Oh, mantep loh. Tapi di sana malah justru di sana nanti kalian akan dihormati. Karena biasanya memang orang sana ketika kedatangan orang yang memiliki pengalaman dan ilmu, dia akan menghormati sehormat-hormatnya seperti itu. Jadi makanya mumpung ketika perkuliahan ini kalian uh, menimba ilmu sebanyak-banyaknya seperti itu, supaya nanti ketika kalian apa namanya PNS mungkin lowongan besar juga nanti di luar Jawa seperti itu. Kalau di Jawa mungkin persaingannya udah terlalu ketat ya. Tapi mungkin kalian kalau di Sulawesi, di Kalimantan, di Maluku itu sangat sangat besar. Kalau kalian pengen benar-benar mengeksplor diri kalian, nanti di sana sekolah, banyak sekolah yang memang perlu diperhatikan di situ. Ya mumpung berdoa saja nanti ketika kalian sudah lulus, kalian mungkin pengen ditempatkan di sana, syukur infrastruktur jaringan di sana sudah ada. Jadi kalian lebih nyaman kan. Wah, alhamdulillah berarti bejo gue nih kono wis sana jaringan, sana listrik dan lain-lain seperti itu. Bahkan kemarin Pak Widi di sana itu Telkomsel itu nggak ada jaringan, Indosat nggak ada jaringan, malah justru ada jaringan apa? Tri. Berarti saya terselamatkan oleh konsep mahasiswa menggunakan Tri. Jadi aku nih karena payu kuota aku. Satu handphone di tethering beberapa, makanya kemarin banyak mahasiswa yang WA itu nggak Pak Widi slow respon karena memang
jaringan di sana nggak ada, handphonenya Pak Widi digunakan tethering untuk satu kelas. Hancur hampir handphonenya Pak Widi. Untung ada yang baik hati pakai modem, terus saya settingkan supaya bisa digunakan untuk wirelessnya hotel, saya copot. Terus saya kombinasikan antara modem dengan repeaternya itu, alhamdulillah bisa digunakan. Ya paling tidak bisa memberikan manfaat lah untuk ke depan. Oke, kita kembali lagi. Nah, dalam layout, prinsip dasar teknik layouting itu ada 4, ada sequence, emphasis, balance, dan unity. Nah, prinsip yang pertama adalah sequence, yaitu urutan perhatian yang digunakan dalam layout. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi, misal judulnya di atas, terus nanti fokusnya ke bawah, terus ke bawah, berarti apa namanya, urutan dalam layouting pertama itu dari atas ke bawah. Jangan sampai dia melihat layout itu dari atas, terus ternyata langsung perhatian ke bawah, balik lagi ke atas, ke bawah lagi, balik ke atas lagi, ke bawah lagi. Nah, itu justru akan membingungkan oleh peserta didik atau pengguna media tersebut. Nah, sequence itu sangat sangat penting dalam prinsip dari layout ini. Yang kedua, emphasis adalah teknik memberikan penekanan tertentu pada layout. Nah, di sini misal seperti ini. Kita ingin menjelaskan tentang sepatu tersebut. Jadi yang dibesarkan dalam layout dalam slide tersebut ya gambar sepatunya dulu baru penjelasannya, seperti itu. Jangan kebalik, gambar sepatunya yang pengen diberi penekanan sepatunya malah tulisannya yang lebih banyak daripada sepatunya. Jadi memang perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Yang kedua, balance adalah teknik mengatur keseimbangan pada layout. Nah, ini biasanya kurang ya balance, tapi biasanya dalam pembuatan slide itu sedikit dikesampingkan, karena memang untuk era sekarang ketika dia posisinya harus benar-benar balance itu biasa disebut dengan dead center, di mana sedikit kurang menarik. Nah, makanya biasanya kalau kita melihat layout membuat PPT itu biasanya mungkin gambarnya jauh lebih besar, terus tulisannya lebih kecil, atau justru tulisannya lebih besar terus nanti apa namanya gambarnya lebih kecil. Nah, itu memang era itu selalu berbeda ya. Mungkin kalau zamannya Pak Widi harus seimbang ini kanan kurang kanan sedikit, kurang kiri sedikit. Nah, seperti itu. Tapi kalau zaman anak-anak zaman sekarang enggak bisa. Kalau benar-benar dibuat dead center, benar-benar harus antara kanan dan kiri itu harus benar-benar seimbang. Itu biasanya akan kurang menarik untuk zaman-zaman anak-anak zaman sekarang, seperti itu. Itu memang perlu diperhatikan. Ya, misal kalau kalian bisalah melihat desain-desain kaos untuk anak-anak zaman sekarang, biasanya gambarnya itu biasanya kalau enggak sedikit ke kanan bawah, atau mungkin gambarnya lebih gede terus logonya kecil, biasanya kan modelnya seperti itu kan anak-anak zaman sekarang. Nah, itu memang prinsip dari balance ini sudah mulai sedikit ditinggalkan, tapi ini hanya sebagai pengetahuan kalian bahwasanya prinsip layouting di sini salah satunya yang perlu diperhatikan adalah balance, seperti itu. Yang kedua, yang keempat adalah unity. Unity di sini yang dimaksud adalah menciptakan kesatuan secara keseluruhan. Nah, yang dimaksud di sini di dalam satu slide, nah ini memang biasanya digunakan dalam pembuatan majalah, seperti itu, layouting majalah. Jadi ketika kita pengen membuat apa namanya penjelasan tentang jadi organic harvest atau kebun organik, di situ ya kalian harus bisa menggambarkan di sini, ini judulnya posisinya di sebelah sini, terus ini ada gambar tentang kebunnya atau mungkin produknya di situ. Nah, ini subjudulnya baru penjelasan. Nah, ini memang dalam Unity ini biasa memang digunakan dalam pembuatan slide atau halaman dalam majalah, seperti itu.
Ya kalau kalian nanti membuat modul juga sama seperti itu. Jadi dihindari dalam membuat modul itu terlalu putih banget. Jadi anak-anak zaman sekarang itu lebih suka yang colorful, warna. Jadi lebih suka, jadi merasa lebih enak dipandang daripada putih. Tapi memang ketika kita terlalu lama melihat warna putih itu mata kita akan cepat lelah kan, seperti itu. Kecuali melihat seseorang yang putih, nah itu beda biasanya. Paling Mbak Wati ya, biasanya. Mungkin Mas Hadi lewat Mbak Wati nganti ra kedep. Jebule ngopo? Mas anu urung adus dulu. Nah, jadi uh, memang hal-hal seperti itu perlu diperhatikan. Anak-anak zaman sekarang itu full color. Jadi kalian nanti bagaimana caranya mendesain media itu benar-benar yang full color itu seperti apa? Ya tanpa harus mengurangi esensi atau isi dari penjelasan kita seperti itu. Jadi kalau harus mengikuti, kalau memang tema kita sedikit ke kuning, berarti kalian harus pintar-pintar mencari gambar-gambar yang terlihat dalam gambar-gambar dengan background atau dengan tema dengan warna kuning seperti itu. Ya tergantung masing-masing. Anak-anak lebih suka zaman sekarang itu lebih suka warna ke arah yang mana. Ada 3 keseimbangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama keseimbangan simetris. Ini memang keseimbangan simetris yang dikiaskan sebagai keseimbangan cermin. Berarti sisi-sisi yang berlawanan harus sama persis untuk menciptakan keseimbangan. Bila ditarik lurus pada bagian tengah, maka bagian yang satu akan menjadi dengan bagian yang lain. Nah, keseimbangan simetris ini sering disebut juga dengan keseimbangan formal. Tapi memang ini dalam keseimbangan simetris ini untuk zaman sekarang itu biasanya sedikit ditinggalkan. Ini seperti halnya dalam gambar-gambar ini. Kalau dalam gambar ini memang simetris ya, seluruh gambar ini memang simetris. Ini ada kotak, ada 4 kotak. Tapi kalau kita melihat satu kotak-kotaknya, itu sebenarnya dia tidak simetris. Seperti hanya ini. Tulisannya di bawah lebih besar, itu lebih kecil. Ini juga lebih besar, gambarnya lebih besar, tulisannya lebih kecil. Nah, memang zaman-zaman sekarang lebih lebih sering dalam membuat slide itu bentuknya seperti itu. Jadi lebih kekinian lah untuk era-era mereka. Dan ketimbang harus dead center, harus benar-benar bisa dibagi 4 seperti itu mungkin zaman-zamannya Pak Widi ya. Seperti itu. Tapi kalau zaman-zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi seperti itu. Yang kedua ada keseimbangan asimetris. Nah, justru seperti ini yang mulai seperti ini yang sudah digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Nah, keseimbangan asimetris di sini adalah keseimbangan yang terjadi bila objek-objek berlawanan tidak sama atau seimbang. Misalnya, sisi satu memiliki objek lebih kecil dari objek yang lainnya. Misal seperti itu. Efek yang ditimbulkan memberi kesan santai dan kasual, memiliki tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi karena memang harus kita memperhatikan bentuknya, tulisannya, kalimatnya itu juga memang perlu diperhatikan. Dan yang ketiga adalah keseimbangan warna asimetris. Nah, ini yang disukai anak-anak zaman sekarang karena memang full color, dimana kita harus memperbanyak warna di situ, sehingga dalam keseimbangan asimetris warna ini dapat menjadi penyeimbang antara objek yang besar dengan objek yang lebih kecil. Bila sebuah objek lebih besar dari yang lain, gunakan warna harmonis yang serasi dengan objek tersebut. Sehingga dalam pembuatan slide, makanya Pak Widi selalu menekankan ketika backgroundnya itu warnanya terang, foregroundnya atau yang bagian depannya itu harus sedikit lebih gelap. Atau kebalikannya, ketika backgroundnya itu gelap, warnanya gelap, foregroundnya atau bagian depannya itu warnanya harus sedikit lebih
supaya kontras seperti itu bisa terlihat. Ya, misal seperti ini kan, dilihat slide atau halaman-halaman dengan desain seperti ini memang anak zaman sekarang memang model-model desainnya seperti itu. Nah, itu saya kira mungkin Pak Widi harus mempelajarinya, tapi saya kira kalian yang hidup di era zaman sekarang sudah memahami hal seperti ini. Seperti itu. Bahkan kalian mungkin dalam membuat catatan kadang misalnya kayak gambar-gambar opo seperti itu lebih menarik supaya kalian ketika membaca itu tidak terlalu terfokus pada hanya bentuk tekstual saja. Jadi sedikit ada wah menarik ini. Nah, jadi memiliki mood sendiri ya seperti tadi tak jelaskan, memiliki semangat tersendiri untuk mempelajari hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan tentang slide-slide tersebut. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apa Fatki? Guyang-guyu. Ayo Mbak Ngasrini, Mbak Fatki. Ini Mbak Fatki dari tadi tak liatin aktif. Aktif sendiri apa bingung ngantuk. Bangun tidur, Wak. Iya sih. Cocok ya Habani ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Karena memang dalam layouting, terutama kalian nanti membuat apa namanya slide PowerPoint itu sangat penting sekali dan saya pasti Pak Widi akan meningkatkan standar di mana yang harus saya gunakan adalah standar kalian bukan standar Pak Widi seperti itu. Hanya Pak Widi pelajari nanti tipikal slide yang kalian buat itu seperti apa. Nah, itu adalah menjadi standar standar Pak Widi. Kalau harus menggunakan standar Pak Widi saya kira kurang kurang fair ya karena memang era kita berbeda. Era kita berbeda dan Pak Widi harus tahu era kalian itu seperti apa. Slide yang bagus di era kalian itu seperti apa. Seperti itu. Kalau dulu Pak Widi yang penting ada judul, ada tulisan, kasih warna, selesai. Tapi kalau untuk era kalian dikasih seperti itu, ya opo, slide seperti opo, kayak nah, itu jadi perlu perlu diperhatikan di situ. Nah, memang dalam pembuatan slide ini perlu perlu diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya tentang video pembelajaran sambil Pak Widi mempersiapkan, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Surprise! Frisian Flag Swiss Chocolate. Silakan kalau ingin ada yang ingin ditanyakan. Sebentar, Pak Widi tak mampu. Maaf. Oke, nggak apa-apa gabung dengan Mbak Linta. Nah, yang penting nanti ketika Pak Widi presensi dijawab ya. Nah, ini Pak Widi tak mempersiapkan dulu.
Oke, ini Pak Widi tak kasih contoh sebuah media tentang video pembelajaran tentang apa namanya, undur-undur. Nah, buh nih di tempat kalian jenengannya apa ya? Tempatnya Pak Widi namanya undur-undur. Ya, biar, undur-undur, bapakmu juga biar Pak Widi nyarinya sambil diutek-utek kayak gitu ya. Nah, itu eh, dalam pembuatan video pembelajaran IPA itu memang perlu segala sesuatu yang detail seperti itu. Misal seperti ini, coba Pak Widi akan putarkan undur-undur. Sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke. Ini adalah kisah tentang seekor larva serangga yang ahli menggali lubang, menjebak semut dan serangga lainnya dalam lubang jebakan yang mereka gali. Ini adalah kisah tentang undur-undur yang sebenarnya adalah larva serangga dari famili Myrmeleontidae yang termasuk dalam daun Neuroptera yang dapat ditemukan di seluruh dunia, terutama di daerah kering dan berpasir. Undur-undur menggali lubang berbentuk corong dengan kedalaman 2,5 hingga 5 cm dan memiliki lebar 2,5 hingga 7,5 cm. Cara menggali mereka cukup unik. Mereka menggali lubang menggunakan mereka oval dan membuang pasir yang berlebih menggunakan kepalanya, melemparkannya jauh-jauh dari lubang. Ketika lubang selesai digali, undur-undur akan mengubur diri dengan posisi rahang di atas. Setiap serangga kecil yang berjalan di lubang berpasir itu akan tergelincir ke bawah dan segera ditangkap oleh rahang undur-undur yang seperti sabit. Undur-undur akan melemparkan pasir untuk mengacaukan keseimbangan mangsa yang berusaha melarikan diri. Undur-undur tidak memakan mangsanya. Mereka menghisap sari-sari mangsanya dengan rahang mereka yang berlubang. Setelah menghisap cairan dalam tubuh mangsanya, undur-undur akan membuang sisa-sisa makanannya keluar dari lubang. Setelah melewati masa pertumbuhan, undur-undur akan menyiapkan kepompong pasir yang dipintal dengan sutra. Di dalamnya, undur-undur akan berubah menjadi dewasa dan matang secara seksual. Undur-undur akan bertransformasi menjadi serangga penerbang yang lemah dengan empat sayap yang ramping yang kadang ditandai bintik warna coklat atau hitam. Karena serangga dewasa tidak dapat makan, maka undur-undur harus makan sebanyak mungkin untuk menyediakan tenaga saat ia menjadi dewasa. Myrmeleon formicarius adalah spesies undur dewasa yang paling terkenal. Seperti serangga nokturnal pada umumnya, undur-undur dewasa juga sangat tertarik pada cahaya dan peluang mereka untuk menemukan jodoh dapat meningkat di bawah sinar lampu neon atau di kawat di jendela rumah. Seperti kamu yang cari gebetan waktu terawih Ramadan. Demikian alam semenit kali ini. Sampai ketemu di alam episode lainnya. Ini adalah Nah, oke, Pak Widi sambil menjelaskan di sini. Nah, dalam pembuatan media di sini ini memang perlu kalian pahami ya, terutama dalam pembuatan video. Nah, pembuatan video di sini seperti ini. Nah, untuk video-video pembelajaran IPA saat ini lebih diminati, bentuk-bentuknya akan seperti ini daripada video-video yang terlalu menggali lubang berbentuk corong. Ini adalah tabung reaksi inhibitory. Jadi memang lebih suka anak-anak zaman sekarang itu memperlihatkan atau melihat video pembelajaran itu mereka menggali lubang tentang kehidupan nyatanya itu seperti apa. Contoh seperti ini. Jadi memang tipikal menjelaskan ini bagian-bagian anatomi, fisiologi morfologi dari undur-undur itu sendiri, bagian apa, terus cara kerjanya. Serangga kecil yang berjalan di tepi lubang Kadang itu akan ini menjelaskan kehidupan sepertinya di bawahnya juga perlu adanya subtitle di situ untuk memperjelas videonya itu sedang menjelaskan apa.
Undur-undur tidak memakan mangsanya. Untuk Mereka menghisap sari-sari pembuatannya mangsanya memang dengan rahang mereka yang berlubang. butuh keahlian ya, Setelah butuh menghisap cairan dalam tubuh mangsanya, apa undur-undur namanya akan membuang sisa-sisa jam makanannya terbang keluar juga, dari karena lubang. memang harus perlu penguasaan kamera, perlu penguasaan editing dan lain-lain. Jadi memang Setelah melewati masa sangat-sangat penting. pertumbuhan, undur-undur Yang akan terpenting menyiapkan kepompong beberapa pasir dalam yang pembuatan dipintal video dengan itu sutra. adalah Di konsep yang dalamnya, ingin kalian undur-undur jelaskan akan di berubah situ, menjadi seperti halnya dewasa video yang ini, matang secara undur-undur sensasi. ini Undur-undur menjelaskan akan tentang bertransformasi menjadi serangga penerbang yang apa lemah namanya dengan 4 sayap yang ramping yang kadang ditandai bintik warna coklat itu loh, hitam. pertumbuhan Namun dari serangga-serangga tidak undur-undur termakan. itu. Jadi Undur-undur awalnya harus seperti bentuknya seperti apa, untuk menyediakan terus dia tenaga nanti berubah saat ia seperti menjadi apa, dewasa. terus itu seperti serangga Megalodon terbang seperti formicarius itu yang adalah mungkin spesies undur-undur dewasa kita yang mengira paling itu adalah terkenal. pertamanya Seperti itu serangga ya sentul apa, pada kinjeng ya, umumnya, sebenarnya itu undur-undur bukan dewasa juga kinjeng sangat tertarik pada cahaya itu. dan Nah, peluang mereka untuk menemukan jodoh nah, dapat kadang meningkat di bawah sinaran lampu neon atau di kawat nyamuk di nah jendela. ada sedikit lulusan-lulusan seperti kamu yang cari gebetan waktu tarawih di bulan Ramadan. Demikian alam Itu semesta kadang-kadang hal Sampai seperti ketemu di alam itu seni, perlu episode karena selanjutnya. supaya apa dari peserta didik itu, bentar, supaya dari penjelasan kita itu tidak monoton sekali dalam menjelaskan suatu apa namanya peristiwa di situ. Nah, sedikit ada ice breaking, tapi tidak harus joget-joget, tidak harus apa namanya penguin dance atau apa enggak. Tapi kadang dengan lagi seru-seru seperti itu, tiba-tiba ada celotehan seperti itu kan membuat kadang wah ketawa. Nah, tadi Mbak Fatki aja ngempet guyu seperti kamu yang lagi nyari gebetan saat Ramadan. Ketemu gak Mbak Fatki? Gebetan. Nah, jadi model-model seperti itu. Nah, itu memang ada berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan. Yang paling mudah yang di handphone yang sering digunakan adalah KineMaster. Itu jauh lebih mudah menggunakannya daripada kalian harus mempelajari menggunakan Adobe Premiere yang harus membutuhkan spek komputer yang tinggi, atau mungkin apa namanya kalau yang satunya Filmora itu juga pada prinsipnya spek tinggi dari komputer itu hanya digunakan untuk ketika proses rendering atau processing menjadi sebuah file film. Di situ cukup memakan listrik yang banyak dan performa komputer yang tinggi. Ketika spek komputernya itu tidak terlalu tinggi, ya bisa saja kita merender 5 menit video itu bisa sampai 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam. Tapi kalau speknya tinggi, kita merender 1 jam video paling butuh hanya 4 menit, 2 menit seperti itu. Itu tapi memang kembali lagi ya, yang terpenting yang Pak Widi garis bawahi di sini, yang terpenting kayak gini loh. Kalian menjadi seorang guru IPA itu ya memang alangkah baiknya kalian bisa mempelajari hal seperti bahasa pemrograman, terus membuat media yang canggih-canggih, itu sebagai soft skill kalian. Yang lebih utama adalah kalian bisa mengkonsepkan seperti itu. Urusan nanti kalau pengen disuruh membuatkan, kalian tuh punya teman lulusan dari IT, ya udah kalian konsepkan, kalian buat storyboardnya, terus kalian pas aku tolong gawe game Mobile Legend tapi tentang pembelajaran IPA, silahkan, enggak apa-apa seperti itu. Yang terpenting yang mengkonsepkan adalah kalian. Nah itu kalau kalian nanti dihak ciptakan, enggak masalah, itu adalah hasil produk kalian, itu enggak masalah. Tapi itu kembali lagi, itu jauh lebih baik kalau kalian juga bisa mempelajarinya. Jadi sedikit-sedikit kalian belajar tentang bahasa pemrograman daripada menunggu dia yang enggak jedul-jedul, kalau mempelajari yang pasti-pasti aja. Menunggu dia, si dia enggak keluar-keluar hilalnya, malah membuang waktu. Kalau mempelajari soft skill yang lain, mumpung kalian masih mahasiswa seperti ini, kalian masih memiliki jangkauan yang panjang, silakan pelajari segala sesuatu yang
bisa menyupport kalian untuk kedepannya. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Yakin? Sebentar, presensinya kasih kemana ya tadi ya? Sebentar. Oke, presensi hari ini kan kalau ada yang ditanyakan nggak apa-apa untuk sebagai diskusi hari Jumat. Nah, oke. Amalia Aizatunisa hadir? Hadir, Pak. Amalia hadir. Oh, sebentar. Muhammad Riza? Kok aku rak ketok ya? Sedih lagi Muhammad Riza ya? Riza kemana ya? Riza. Rak ketok. Oh, malah kayak mlebu sapa ya arep rampung malah metu. Novita ya. Ya, sebentar. Pina Hidayanti? Pinako, Pina. No, loh, Pina loh. Pin, tangi Pin. Oh, Pina. Ada orangnya. Mungkin dia online terus bobok. Putri Rahmawati? Hadir Bapak. Nah, gitu dong. Ya Arab tak pada wae. Putri Yulianti. Hadir, Pak. Oke. Sakina. Di sih? Oh, iya. Oke. Alvinda. Hadir, Pak. Oke. Adit Mono. Hadir, Pak. Iya, yang mengingatkan kemarin Pak Widyo. Maaf Pak Widyo. Sekarang kisah Oke, oleh Pak. kisah medun pesawat. Tak set up. Lucu ya. Kemarin itu kejadian lucu, jadi penerbangan terus tiba-tiba penerbangannya itu di cancel, makanya Pak Widya harus nyari pesawat lagi. Jadi wah kacau banget. Udah gitu pakaian tinggal satu lagi. Terus momen dino ratus. Ya wis meneh. Ya penting iso balik. Rahmatul Maula. Hadir, Pak. Oke. Iya. Suaranya lagi turu apa roh? Boten, Mboten. Pak. Ini suaramu asli. Nggih. Iya, Pak. Dari sononya itu, Pak. Oke. Tak kira nganggo efek malah. Boten. Oke. Terima kasih. Mbak Linta Nurmala. Hadir Bapak. Halo. Oke. Halo. Mbak Aninda. Hadir, Bapak. Oke. Mbak Tiara Anggun. Hadir, Pak. Oke. Mbak Aini Robiatul. Hadir Pak. Oke. Mbak Ngasrini hadir. Mbak Fitria Dwi Masrurah. Hadirlah, Bapak. Oke. Mbak Huliatul Husna. Hadir Pak. Mbak Huliatul. Oke, masuk. Ini Mbak Novita barusan masuk. Kemana kamu tadi? Hadir, Pak.
Nggak tahu kalau Gimana? itu masuk, Pak. Tak kira Nggak tahu libur. libur, hari libur. Oke, oke, oke. Mbak Husni Nur Mbak Husni Nurmalini. Mbak Husni, Husni, ada kok. Mbak Husni, bangun, Mbak Hus, bangun, bangun, bangun. Mbak Husni, Mbak Vina Silviana, Hadir, Pak. oke. Mbak Aulia Iqbal Firdaus, Hadir, Pak. oke. Mbak Elma, Hadir, Pak. oke. Mbak Siti Nurhaliza, Mbak Siti Nurjana, Hadir, Pak. oke. Gara-gara menyatukan Mbak Siti Nurhaliza, Mbak Siti Nurhaliza. Mbak Reva Meila, Hadir, Pak. oke. Fadilah Nur Aulia, Hadir, Bapak. nah suaranya jernih. Mbak Fatihah, Mbak Fatihah menang wae ono. Pak, Bapaknya ngomong apa ya? Lu ngomong apa? Ya ngerti. Ki Mbak Fatih Mursidina kan mau on time. Ki pesaing berat Mas Hadid nih. Cie, jangan-jangan kalian ada sesuatu. Mbak Novi Surya. Hadir, Pak. Oke. Kok kulo toh, Mas Pak? Khairul Fatih. Hadir Pak, hadir. Oke. Mbak Naili Izatin Faika. Hadir, Pak. Oh ya. Oke, berarti yang tadi nggak ada suaranya Mbak Pina Hidayanti sama Pina Mbak... hadir, Pak. Yo mau neng dipanggil. Siapa, Bu? Bukan, Pak. Barusan lagi ini di kampus 3. Iya. Kalau kayak Mbak Fatih bilang, Pak ngantuk, Pak bangun tidur. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini It's lagi okay, Pak. berusaha Itu biar yang nggak ini. ngantuk, Pak. Hadir. Yang penting orang kebablasan. Pina hadir, Pak. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Masih ada 1 jam. Silahkan tugas kalian. Saya pengen buatkan 5 slide. 5 slide. 5 slide aja, nggak usah banyak-banyak. 5 slide. Kalian benar-benar coba berkreasilah tentang apapun. Misal tentang masakan, tentang hobi, tentang musik. Mas jadi kayak gandrung-gandrungnya musik. Kalau kalian mau pengisi musik bisa menghubungi Mas Hadid. Engkau Wah, Mas siap. Hadid. Cie Mas Hadid, slide-nya jajaran sama Mbak Fatih. Pak, ampun lah, Pak. Oh, Pak, enggak. Semoga yes, tidak apa-apa. Oke, jadi Pak Widi tolong buatkan 5 slide. Terserah tentang apa saja, tentang masakan, tentang hobi, tentang musik, tentang produk atau apalah itu. Tapi kalian benar-benar menerapkan prinsip-prinsip layouting tadi. Dan pastinya supaya Pak Widi juga tahu era zaman sekarang itu di era kalian ini sebagai standar nanti kalian untuk penilaian hasil akhir kalian seperti itu. Jadi buatkan full colornya. Jadi kalian semenarik mungkin terserah. Sementara ini kalian bolehlah ngambil gambar-gambar yang sudah ada di Google. Cuman nanti ketika
kalian nanti di tugas akhir, saya harap kalian bisa mulai mendesain sendiri gambar-gambarnya, bentuk-bentuknya, konten-kontennya. Tapi kalau untuk tugas ini silakan boleh ambil di Google seperti itu ya. Jadi silakan buatkan 5 slide aja, saya ulangi 5 slide aja tentang boleh apapun, masakan, minuman, hobi, musik, atau mungkin perjalanan, silakan nggak apa-apa. Yang terpenting kalian terapkan prinsip-prinsip layouting tadi. Jelas ya? Waktu mengumpulkan seperti biasa lah, minggu aja. Minggu, kependekan nggak? Pendaan Bapak. Kependekan ya? Nggak apa-apa, ya, kayak gini, Pak Widi malah seneng kayak gini. Jadi Pak Widi tahu seandainya Senin atau Selasa pilih mana? Selasa Bapak. Selasa Pak. Gerus suaranya Mbak Rahmatul ini lucu. Kayak masaknya Bardina kali Mas Hadid. Boten Pak. Oke, berarti Selasa ya. Selasa jam 23.59 maksimal. Gitu ya. Di Ya, nanti linknya nunggu Pak Widi aja, nanti pengumpulannya di mana. Oke? Biar nanti bisa satu seragam, Pak Widi juga koreksinya juga tidak bertumpuk-tumpuk di salah satu email. Gitu nggih? Ada yang ditanyakan? Bapak mohon maaf. Ya, silakan Mbak Tina. Vina hadir Pak tadi Pak. Iya. Ya Allah, iya. Bapak izin Pak, saya mau tanya Pak. Siapa yang izin tanya? Pina apa sih Elma? Mbak Pina dulu aja nggak apa-apa. Iya, iya. Pingso tuh, sono. Ya, Pina sih. izin bertanya tadi soal mengenai layouting itu gimana nggih Bapak? Soalnya tadi Vina lagi perjalanan kampus 3, ada kegiatan di kampus 3. Oke, dari layouting nanti kan kemarin udah tak kasih PPT-nya. Wah, yo ketora rak diwaca iki Pina. Yo. Jadi kan Pak ini hari ini Pak Widi kan menjelaskan PPT yang kemarin. Seperti itu. Jadi nanti dibaca lagi nanti modelnya seperti apa, layouting itu prinsip-prinsipnya seperti apa, dan nanti kan ini kan sudah Pak Widi rekam, nanti silakan diamati lagi via rekamannya nanti via YouTube seperti itu. Untuk yang kemarin-kemarin memang belum bisa Pak Widi upload di YouTube karena memang masalah satu jaringan sing jari di pangan hiu ini mereka kacau semua ini. Jadi untuk ini udah normal lagi, nanti Pak Widi akan upload untuk yang pertemuan ini. Kayak gitu ya Mbak Pina, nanti di lihat lagi ya via YouTube ya. Oke Mbak Elma, silakan. Tadi tuh Pak mau tanya untuk yang tugas dikumpulkan hari Selasa pukul 23.59 itu tadi tugasnya apa ya Pak? Saya tadi di sini sinyalnya jelek, putus-putus suaranya Pak. Oke, tapi kamu dengan dia nggak putus kan? Nggak tahu Pak. Oke. Jadi Pak Widi minta tolong buatkan 5 slide aja. 5 slide aja. Terserah tentang hobi, makanan, minuman, perjalanan, atau musik, terserah apa aja itu. Yang penting hanya 5 slide aja. Tapi 5 slide itu coba kamu terapkan prinsip-prinsip layouting yang ada di penjelasan Pak Widi tadi. Nah, itu aja sih. Oh alah, nggih Pak. Jelas. Oke, Terima semangat. kasih Pak. Oke, siap sama-sama. Yang penting kamu jaga hubungan dengan dia. Jangan sampai Nggih, Pak. seperti Mbak Fatki sama Mas Hadid. Enggak. Oke ya, ada yang ingin ditanyakan? Saya kira masih ada waktu 1 jam. Silahkan kalian bisa nyicil tugas-tugasnya. Saya kasih waktu dan kuota bisa kalian save untuk pembelajaran yang lain. Gitu nggih. Pak Widi akhiri kalau memang tidak ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kondisi kesehatan, jangan batuk-batuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya sama Mbak Tina, jangan bubuk lagi.